Selamat pagi, masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saya Koka. Saya Koke, selamat pagi. Ya, kami adalah bola lumut dengan kepala kaku. Kok kaku sih? Aduh, Felis, saya sedih sekali loh ngobrol sama kamu seperti ini. Salah informasi pula. Hai, saudara, ini masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ya. Nah, saya sama Felis excited sekali karena seperti yang sudah sempat kita bahas tadi, kita akan membahas mengenai kokedama atau bola lumut. Nah, seperti ini ternyata bentuknya lucu sekali ya. Kokedama ini adalah kerajinan atau kreasi tanaman hias dari Jepang. Nah, sebenarnya banyak klasifikasinya untuk planter craft itu sendiri yang membuat hiasan-hiasan, dan biasanya hiasan tanaman ini dibuat memang bisa ditaruh di dalam indoor. Iya, lebih kecil ini bentuknya, bisa dijadikan namun menarik. hiasan di dalam rumah juga, dan ternyata cara membuatnya pun tidak terlalu sulit. Nah, untuk itu kita nanti akan coba membuat. Tapi saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan para kreatornya di Indonesia yang ternyata masih sangat muda-muda sekali, masih kuliah ya. Ini teman-teman kuliahnya Conchita sebenarnya. Angkatan berapa? Angkatan 2012. 2012. Oh iya, lebih tua sedikit lah. Lebih tua sedikit. Ini ada Anwar dan juga ada Fadil di sini. Oh, Faldi di sini. Faldi ini kebetulan juga mahasiswa dari jurusan Dari Pertanian Unpad. Jadi kalian kuliah tuh langsung mengaplikasikan kuliah kalian gitu ya. Gimana idenya kok kenapa memilih planter craft ini dan kokedama akhirnya? Jadi awalnya kita lihat dari kondisi bahwa potensi tanaman hias di Indonesia itu sangat besar. Ya. Tapi kita lihat bahwa negeri Belanda yang keanekaragaman hayati khususnya tanaman hiasnya lebih sedikit daripada Indonesia, dia malah lebih unggul dari hal pemasukan dari tanaman hias. Nah, kita lihat bahwa nilai jual tanaman hias atau khususnya di kami pakai kaktus di sini dan sukulen, kita lihat kalau nggak pakai kreasi atau cuma hanya dijual di pot gitu, nilai tambahnya terlalu kecil. Nah, kita coba kayak gini. Ini adalah awalnya atau kaktus atau sukulen yang hanya biasa di pot. Ini juga sebenarnya dulu sih awal-awal menarik nih. Ya, hanya taruh di ini terus ganti vas yang mungkin gelap lebih atau yang cantik, berwarna sesuai gitu. dengan desain di rumah kita juga. Kemudian dan banyak jenisnya sebenarnya. Kalian aplikasikan ke medianya lumut. medianya lumut ini. Nah, kenapa yang digunakan medianya lumut dari sekian banyak jenis tanaman hias lain? Nah, jadi kelebihan lumut itu juga selain dia unik, dia juga bisa menyimpan air yang cukup banyak. Jadi kita nggak perlu terlalu sering nyiram. Kaktus ini kan sebenarnya memang sangat sensitif sama air dia. Tidak bisa terlalu banyak dengan air. Nah, sedangkan lumut itu butuh air dan harus selalu lembab. Bagaimana menjaga kelembapan dan kadar airnya sebenarnya, Faldi? Jadi ini tanaman sukulen pertama, ini bukan kaktus ya. Tanaman sukulen ini karakteristiknya itu sama dengan kaktus di mana tidak membutuhkan air yang banyak. Nah, jadi untuk menjaga kelembabannya itu direndam seminggu sekali cukup. Justru ini lebih mempermudah yang mungkin di rumah sibuk, sehari-harinya bekerja kantoran, dan kalau merawat tanaman biasanya agak sulit, harus menyiram tiap hari. Ini bisa dijadikan opsi juga, jadi karena terlalu sering mudah disiram. sekali untuk mudah sekali, perawatannya hanya direndam saja. Hanya direndam 1-2 menit cukup. Oke, tapi aku penasaran sebenarnya selain lumut dan selain tanaman yang mirip kaktus ini, bisa nggak kalau tanaman-tanaman lain juga dikreasikan jadi planter craft? Bisa sekali. Bisa? Jadi semua tanaman darat, kecuali tanaman air seperti cocor bebek itu tidak bisa, tapi tanaman-tanaman darat bisa seperti anggrek, lalu tanaman-tanaman begonia, tanaman-tanaman hias lainnya juga bisa. Jadi ini bentuk yang belum jadinya ya, ini belum diapa-apain sama sekali. Untuk dapat lumutnya sendiri dari mana nih, Mas? Nah, kita bermitra sama petani. Nah, lumut-lumut ini mereka ambil di daerah-daerah hutan. Seperti kalau di Bandung itu di Tangkuban Perahu, Ciwidey juga. Tapi cukup jauh ya untuk kalian mencari. Apakah lumut? Awalnya sih kita nyari sendiri. Nyari sendiri berdua. Cuma pikir-pikir kan repot, ya udah kita. Mahasiswa yang kurang kerjaan jauh-jauh nyarinya lumut doang. Namun akhirnya sekarang membudidayakan lumut sendiri. Nah, bagaimana caranya membudidayakan? Untuk membudidayakan kalau kita belum. Maksudnya jadi masih pesan aja dari pesan. Petani. Jadi apakah ada jenis lumut sendiri untuk dijadikan kokedama ini? Ya, khususnya jenis lumut yang nempel di pohon sih. Hampir semuanya bisa dipakai. Hampir semua bisa. Berarti kecuali sebenarnya kalau barangnya lumut yang gampang di ya tembok untuk itu dicari ya. susah. Nah, maksud saya itu. Karena kan kalau kenapa saya bertanya tentang budidaya lumut? Karena kalau misalnya rumah kita siram aja kena sinar matahari, itu ada lumut. Nah, itu tidak bisa dipakai. Tidak bisa. Kenapa? Soalnya kalau di rumah, kalau di tembok khususnya, dia kan ada campuran semennya.
Oke. Nah, ntar dia malah cepet kering, cepet mati lumutnya. Apabila di rumah saya ada pohon dan saya bikin lumut di pohon saya, itu mungkin bisa dipakai. Oke. Nggak masalah. Nah, Kamu kayaknya menarik semangat ya. sekali ya, Felis, pengen Karena ini- membudidayakan lumut dan menciptakan sendiri di rumah. Emang bisa bikinnya? Tampilannya ini luar biasa, lucu dan unik. Anak-anak, khususnya anak saya, pasti suka. Apalagi Iya, bentuknya iya, begini, iya, tinggal iya, kasih iya, iya, mata atau mungkin ditambah-tambahin lagi. Kita akan mengkreasikan dan merancang seperti apa sih kokedama ini ya. Ya, nanti kita akan coba bikin sendiri karena memang sudah disiapkan juga di sini alat-alatnya. Namun setelah pesan-pesan berikut, jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV.